Shalom, selamat hari Minggu, Miss Sophie, apa kabarnya? Salam, selamat hari Minggu Miss Dewi. Luar biasa keadaan saya Miss Dewi. Puji Tuhan, Miss. Kalau Miss Rika, apa kabarnya Miss Rika? Luar biasa Miss Dewi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Kalau kita di sini semuanya sehat, berarti adik-adik di rumah pasti sehat ya Miss ya? Ya, Miss. Amin. Kira-kira mereka sudah siap nggak memuji Tuhan hari ini? Mari kita sapa. Nanti Miss Sophie sapa kelas kecil, Miss Dewi sapa kelas tengah, Miss Rika sapa kelas besar. Setuju? Setuju Ya, Miss. mulai dari Miss Sophie. Oke. Shalom adik kelas kecil. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Puji Tuhan. Nah, semua adik-adik kelas tengah pasti Miss percaya dengar semua ya. Shalom adik-adik kelas tengah, apa kabarnya? Semua lambaikan tangan, meskipun Miss tak melihat, tapi Tuhan melihat senyuman adik-adik. Miss percaya adik-adik sungguh diberkati hari ini. Siap memuji Tuhan? Semua katakan amin. Amin. Gimana dengan kelas besar? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap Miss. Miss juga percaya adik kelas besar sudah duduk yang rapi ya di depan kamera. Oke. Pasti Miss. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita. Tentunya kita harus meyakin bahwa orang tua, opung, tante, namboru dan semuanya yang mendampingi adik-adik kita pasti sungguh diberkati dan akan siap memuji nama Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan masuk dalam ibadah kita sambil mengangkat lagu pujian kita. Oh sukacitaku. Mari adik-adik berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan gerakanmu, berikan suaramu yang terindah kepada Tuhan. Semua mari angkat pujiannya. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Beri kemuliaan nama Tuhan, semuanya adik-adik Miss undang bertepuk tangan kepada Tuhan. Baiklah, semuanya boleh mengambil sikap, kita akan berdoa. Adik-adik kelas kecil, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan masih menganugerahi kami kesehatan. Secara khusus Tuhan kepada semua adik-adik sekolah minggu, dimanapun mereka berada ya Bapa, kami sungguh percaya ya Tuhan, lawatan dan penyertaan Tuhan memberkati kehidupan mereka dan juga orang tua mereka. Berkati kami ya Tuhan yang saat ini akan beribadah kepada Tuhan, bersekutu bersama Tuhan, belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan pada hari ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan yang mendukakan hati Tuhan maupun mendukakan hati sesama kami. Kuatkan kami untuk boleh hidup turut sekehendak Tuhan agar kami menjadi anak-anak terang, anak-anak Kristus yang sungguh Tuhan berkati dan setia sampai mati. Ini waktu kami ya Bapa, perlengkapi setiap anak-anak Tuhan, hamba-Mu, bahkan semua anak-anak Tuhan penyampai firman, lagu-lagu, dan semua yang akan kami berikan kepada Tuhan hari ini adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih, tema minggu ini adalah
setia kepada Tuhan sampai mati. I love Jesus. Jadi Miss mau bilang semua adik-adik yang ada di rumah, mari kita ucapkan I love Jesus 3 kali. Ya Miss ya, 3 kali. Miss. 1, 2, 3. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, meskipun gunung-gunung beranjak, segala bukit bergoyang, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Mari kita angkat lagu pujiannya, biarpun gunung-gunung beranjak. Mari kita katakan, Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu padaku tak akan dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Kasih Yesus. kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, semuanya bertepuk tangan, semuanya sampai meriah adik-adik. Terima kasih adik-adik. Baiklah adik-adik yang terkasih, mari kita tibalah saatnya memberikan persembahan yang terbaik ke hadapan Tuhan. Meskipun saat ini belum langsung diberikan kepada gereja, bisa disampaikan kepada orang tua untuk diteruskan ke gereja, ataupun menginformasikan kepada guru-guru sekolah minggunya ya sayang ya. Sambil kita mengangkat lagu pujian kita, Ku Selalu Memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada
kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitabnya. Terlebih lagi persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat lagu pujian kita adik-adik. Setia, setialah. Mari dengan sungguh-sungguh kita mengatakan setialah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dulu memberikan nyawanya kepada kita. Patutlah kita setia kepada Tuhan sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah sampai mati. Mari adik-adik lebih sungguh lagi kita katakan setia. Setia, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu semuanya mari duduk yang rapi, letakkan dulu Alkitabnya di bawah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu hingga pada hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan beribadah ya Bapak kepada Engkau. Semuanya Tuhan bukan oleh karena kuat kami, tapi oleh karena kasih Tuhan. Tuhan sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau lembutkanlah hati kami ya Bapak. Agar kiranya kami boleh menerima segala firman Tuhan yang telah diberikan oleh hamba Tuhan. Tuhan Yesus, Kau turunkan Roh Kudus-Mu buat kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom ya adik-adik, selamat hari Minggu. Miss percaya semuanya dalam keadaan sehat dan juga adik-adik pasti bersukacita. Nah adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Nah, buat orang tua kami, mama, papa, opung, bou, atau siapa saja yang di dekat dengan anak-anak kami sekolah minggu, tolong dibantu, mohon dukungannya agar kiranya anak-anak kita dibantu di dalam membaca Alkitabnya. Nah adik-adik, tema kita pada hari ini adalah tentang Salomo tidak setia. Wah, kira-kira kenapa ya Salomo bisa tidak setia kepada Tuhan? Nah, untuk itu adik-adik, mari kita dengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang lalu, kita sudah mempelajari bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Raja Salomo. Iya kan? Di mana Raja Salomo itu adalah raja yang sangat terkenal. Dia sangat terkenal oleh karena dia baik. Raja Salomo, raja yang pandai, raja yang taat kepada Tuhan, dan raja yang setia kepada Tuhan. Dan bahkan Raja Salomo juga dikenal dengan sebagai raja yang penuh berhikmat. Nah, dia raja yang berhikmat bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Raja Salomo bisa memutuskannya. Dan bahkan seluruh negeri ya, karena Raja Salomo terkenal, banyak dari negeri-negeri asing yang ingin menemui Raja Salomo.
Salah satunya yaitu Ratu Negeri Seba dari negeri jauh. Nah, adik-adik siapapun ya, pasti jika seseorang ada yang terkenal, kita pasti ingin bertemu dengan dia ya. Nah, begitu juga dengan Raja Salomo. Nah, adik-adik, Raja Salomo semakin lama kerajaannya semakin berhasil, semakin diberkati oleh Tuhan. Raja Salomo juga berlimpah harta kekayaan, tahta, kekuasaan. Semuanya dalam genggaman Raja Salomo ya. Semua tidak ada yang tidak ada pada Raja Salomo. Nah, semakin bertambahnya segala keberhasilan yang diperoleh oleh Raja Salomo, usianya juga akan semakin tua. Akan tetapi adik-adik, Raja Salomo semakin tua sifatnya berubah. Wah, adik-adik, kok bisa ya Raja Salomo berubah sifatnya? Semakin dia tua, semakin berubah. Padahal ya, zaman sekarang ini kalau dia semakin tua berarti sifatnya akan semakin bijak. Akan tetapi tidak begitu dengan Raja Salomo. Raja Salomo semakin tua, dia semakin jauh dari Tuhan. Raja Salomo menduakan hati Tuhan. Raja Salomo tidak lagi taat kepada Tuhan. Adik-adik tahu ya, yang awalnya Raja Salomo itu adalah raja yang setia kepada Tuhan. Raja yang taat kepada Tuhan. Dia begitu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mau dalam bertindak, dalam pekerjaan, di dalam segala hal, Raja Salomo selalu mengandalkan dengan Tuhan. Akan tetapi yang terjadi sekarang ini adalah Raja Salomo menduakan Tuhan. Raja Salomo lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Akhirnya Raja Salomo jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, Raja Salomo juga mengkhianati Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa Raja Salomo mengkhianati Tuhan? Di mana dia menyembah patung. Dia menyembah patung adik-adik. Tuhan cemburu, Tuhan marah kepada Salomo. Karena dia menyembah patung. Dan bahkan Raja Salomo juga mempunyai banyak perempuan asing di kehidupannya. Jadi oleh karena itu Tuhan kecewa kepada Salomo. Tuhan sudah menegur Raja Salomo sebanyak 2 kali. Akan tetapi Raja Salomo tidak peduli kepada Tuhan. Tidak mengindahkan perkataan Tuhan. Dia jadi berbuat dosa. Nah adik-adik, apakah ada hukumannya untuk Raja Salomo karena dia berbuat dosa? Ada, pasti ada hukumannya. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Dari 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-11. Alkitabnya 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Inilah hukuman Tuhan buat Raja Salomo karena telah menduakan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Nah, itulah adik-adik hukuman Tuhan kepada Raja Salomo. Adik-adik tahu Raja Salomo ikut juga menyembah patung. Dia lebih menuruti apa perkataan istrinya. Istrinya berkata, Raja, buatkan aku Dewi Asitoret. Raja, buatkan aku Dewa Rakamos. Semuanya diiyakan oleh Raja Salomo. Bahkan mereka meminta untuk membangun kuil-kuil bagi dewa-dewa mereka. Raja Salomo juga mengiyakan permintaan istrinya. Nah, adik-adik, karena begitu tidak setianya Raja Salomo kepada Tuhan, akhirnya apa? Kerajaannya jadi terpecah. Kerajaan Raja Salomo jadi terbagi.
dan juga oleh karena perbuatan Raja Salomo berdampak buruk juga kepada umat Israel. Umat Israel juga jadi ikut-ikutan menyembah patung. Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka jadi ikut menyembah, bahkan membangun patung bagi dewa-dewa mereka. Nah adik-adik, siapapun itu pasti akan sangat marah jika kita dihianati. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita juga tentu saja ya tidak mau dihianati. Kita juga tidak mau mengecewakan Tuhan. Kita tidak mau membuat Tuhan marah. Jadi oleh karena itu adik-adik, marilah kita semuanya untuk setia kepada Tuhan. Mari kita berusaha melakukan yang terbaik buat Tuhan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Bagaimana caranya, Miss? Banyak ya, banyak caranya agar Tuhan senang. Yang pertama, kita tetap berdoa, memuji Tuhan, beribadah. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, Tuhan juga menguji kita, menguji kesetiaan kita semua di sini. Apakah kita tetap memuji Tuhan meskipun di rumah? Tuhan juga menguji kesetiaan adik-adik sekolah minggu. Apakah adik-adik masih tetap beribadah di rumah atau malah adik-adik meninggalkan Tuhan? Nah, contohnya lagi, tidak berbohong. Nah ini ya, jangan berbohong. Terus jangan suka mengejek temannya. Dan juga jangan melawan orang tua. Jangan melawan papa, mama, opung, bau, tulang, atau siapa saja. Tuhan tidak senang ya adik-adik ya. Dan Tuhan juga pasti kecewa dan marah kepada kita apabila ketika kita lebih mencintai handphone kita, gadget kita, daripada kita mendengarkan firman Tuhan. Zaman sekarang ya adik-adik ya, ini realita ya bagi kita ya. Kita lebih mencintai handphone, kita lebih mencintai apa yang ada pada kita. Kita tidak mengutamakan Tuhan. Karena kita mencintai hal-hal yang duniawi, kita akan menjauh dari Tuhan. Kita lebih suka, bagi adik-adik yang suka drama Korea, K-pop, main-main games ya, itu adalah salah satu ujian ya, bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita akan tetap memuji Tuhan atau tidak? Ya, jadi untuk itu adik-adik sekolah minggu semuanya, meskipun kita di rumah bebas menggunakan gadget, ada HP di mana di rumah, diletakkan mama entah di mana, jangan kita menggunakannya dengan salah. Kita menggunakan yang ada pada kita hanya untuk nelpon, kita lagi beribadah. Apalagi juga sekarang sistem sekolah adalah daring ya. Jadi mari pergunakan dengan sebaik mungkin apa yang ada pada adik-adik. Jangan lebih mencintai apa yang ada pada adik-adik daripada mencintai Tuhan. Tuhan akan marah kepada kita. Tuhan pasti kecewa kepada kita. Nah, dan juga ini tidak kalah pentingnya juga ya. Ini sangat penting sekali bagi kita ya adik-adik ya. Apalagi untuk adik-adik semuanya ya. Ketika adik-adik nanti sudah beranjak dewasa, dari sekolah minggu pasti ke remaja, P3M dan bahkan udah bekerja nanti dewasa, pasti adik-adik akan mengenal cinta ya. Adik-adik pasti akan ada yang jatuh cinta. Tidak dilarang jatuh cinta ya, akan tetapi pilihlah pasanganmu, carilah pasanganmu
yang seiman. Ya, menikahlah adik-adik suatu saat nanti ketika sudah dewasa, menikahlah dengan yang seiman dengan adik-adik. Dan tetaplah pegang teguh iman percayamu kepada Tuhan saja. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Setialah sampai mati kepada Tuhan. Seperti tadi lagu kita ya. Setialah sampai mati. Nah, seperti itulah kita adik-adik ya. Sekarang kita muda, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, usia kita akan bertambah tua. Jadi tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan karena umur bertambah, kita jadi berubah. Akan tetapi semakin bertambah umur, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Semakin berpengharapan kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan sampai maut menjemput kita. Ada amin? Iya, adik-adik, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita anak-anak sekolah minggu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana caranya, Miss? Kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, yaitu hiduplah dengan tulus hati. Hiduplah dengan tulus hati. Yang kedua, selalu melakukan kebenaran. Yang ketiga, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya. Maka adik-adik akan senantiasa fokus kepada Tuhan jika adik-adik di dalam hidup adik-adik mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Ajar kami Bapa, agar kiranya kami tidak mengecewakan hati Tuhan. Agar kiranya Tuhan tidak marah kepada kami. Bapa, Engkau tuntun langkah adik-adik kami semuanya sekolah minggu Tuhan. Ketika mereka nanti beranjak dewasa ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberikan pasangan hidup bagi mereka yang seiman dengan iman percaya mereka ya Tuhan. Agar kiranya mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan saja. Dan bahkan setia sampai mati mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas kita pada minggu ini, baik dari kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar, Miss samakan semuanya, yaitu membuat poster komitmen kepada Tuhan, yaitu membuat poster komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Miss ada sampelnya. Nah, di sini ada sampelnya ya. Ini mari adik-adik hias secantik mungkin, sebagus mungkin poster komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Miss apa contohnya? Nah, di sini ada Miss buat, saya berjanji akan selalu setia kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Saya berjanji untuk selalu berdoa, untuk selalu membaca Alkitab setiap hari. Nah adik-adik, buatlah poster komitmennya, janjimu kepada Tuhan. Seperti ini ya. Dan adik-adik buat nanti di bawahnya ini adalah tanda tangan orang tua. Nah buat orang tua kami nanti bisa di bawahnya ini ditandatangani. Dan setelah sudah selesai, adik-adik buat posternya, kirim ke grup masing-masing. Ya, di sini nanti Miss ada penilaiannya. Sekarang Miss menilai dari yang terbagus, yang paling bagus ya.
Miss akan nilai dari yang paling bagus. Nanti Miss akan berikan hadiah. Nanti langsung diantar ke rumahnya. Pada hari ini juga hadiahnya diantar ke rumah. Jadi mari adik-adik semuanya untuk berlomba-lomba membuat poster kesetiaan kepada Tuhan. Bagaimana komitmen adik-adik di dalam menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Oke adik-adik, sekian dan terima kasih. Shalom. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari adik-adik berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai ya. Shalom. Selamat hari Minggu.